Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Pras, seorang pesilat berasal dari Jawa Timur, Jember tepatnya. Merantau di Jakarta sudah hampir 8 tahun, Ustaz. Sampai di Jakarta pernah saya tidur di jalanan selama sebulan karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya saya mencoba untuk menggunakan keahlian saya bela diri untuk mencari pekerjaan, yaitu mencari sanggar-sanggar seni, dan akhirnya masuk ke salah satu sanggar Ananda tepatnya, dan saya bekerja di situ. Menggali ilmu film, ikut film, memproses syuting-syuting kayak gitu, dan membuat saya semakin jauh dengan agama. Menggunakan ilmu bela diri tapi semakin jauh dengan agama, entertain. 2 tahun saya bekerja di situ dan akhirnya saya memilih untuk fokus ke silat saja, ngajar silat, mempromosikan silat melalui YouTube. Mungkin yang sudah kenal saya dari tahun 2019 ya, pertama saya bikin YouTube itu silat, bikin film action yang seru, yang keren, sehingga banyak orang tertarik, Ustaz. Di situ saya cepat menaikkan subscriber YouTube saya, dan saya bisa mempromosikan silat saya kemana-mana dan buka cabang di mana-mana. Dan dari situlah saya bisa berkembang dan keluar dari dunia entertain itu. Sampai akhirnya mungkin teman-teman tahu cerita orang-orang yang mengobok-obok syariat kita. Saya tergerak di situ, Ustaz, untuk melawan khurafat-khurafat, ilmu mistik, dukun, dan lain sebagainya. Karena memang pada basicnya saya adalah seorang pesilat dan saya mencari kebenaran bagaimana untuk mengembangkan silat ini dengan hawa murni. Kan kita tahu kalau di negeri kita ini banyak sekali perguruan atau orang yang mengaku pesilat tapi dia lebih ke kanuragan, tenaga dalam, pukulan jarak jauh, mental-mental, kebal, jimat, susuk, dan lain sebagainya. Dan saya anti kepada itu semua. Mau ikut ini, mau ikut itu. Akhirnya saya memilih untuk mendirikan perguruan sendiri. Setelah saya mendirikan perguruan itu, baru saya menemukan jalan, begini cara untuk melawan khurafat gitu. Akhirnya saya mencoba untuk membantah. Awalnya meskipun saya belum punya ilmu, saya masih berhujah kepada orang-orang. Kalau tidak salah dulu saya pernah berhujah dengan videonya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, perihal ilmu laduni. Ya, saya diminta oleh pesilat-pesilat lain untuk memberikan tanggapan terhadap ilmu laduni. Orang mau mukul jadi batu gitu. Nah, ini kan halu. Kalau menurut saya itu halu. Akhirnya saya nyari nih, siapa Ustadz yang pernah membahas ilmu laduni. Akhirnya saya menemukan video Ustadz Yazid Jawas. Saya menggunakan video itu. Di video itu saya mendapatkan tuduhan pertama, Wahabi. Heri Pras Wahabi, Heri Pras Wahabi. Apa Wahabi? Saya nyari tahu. Saya nyari tahu apa itu Wahabi. Oh, ternyata ini ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Syafiq dan bos. Itu masuk daftar list hitam saya ya. Beliau masuk daftar hitam saya yang tidak mau saya dengar dulunya. Karena takut dibilang Wahabi, takut saya. Tunggu dulu Mas Heri. Kalau udah masuk ke Wahabi nanti panjang. Sepertinya masih butuh antum dikenal lebih jauh sama ikhwah. Tadi kan sudah tahu namanya Mas Heri, asalnya dari Jawa Timur ya. Umur berapa antum sekarang ini? 32 Ustadz. 32. Sudah berumah tangga? Udah. Alhamdulillah. Ada anak? Anak 1. 1. Alhamdulillah. Baik, mungkin yang perlu kita tahu mungkin. Antum kan pesilat ya? Iya. Apa yang mendorong antum mau belajar bela diri awalnya? Dan mulai umur berapa? Dari umur 7 tahun. 7 tahun. Dari umur 7 tahun sudah saya melihat paman saya, kakak saya, orang tua saya, orang-orang di sekitar saya itu belajar bela diri, Ustaz. Jadi saya tiap malam ngelihat mereka, nari-nari. Hanya nonton. Habis itu saya dipanggil sama paman. Pras,
ayo lah ikut latihan. Saya datang. Saya nyoba ikut. Sakit semua badan. Pertama latihan sakit semua. Habis itu saya mencoba latihan-latihan tapi belum ketemu jiwanya Ustadz. Berarti ini awalnya ajakan paman. Ajakan paman. Jadi bukan keinginan. Bukan. Oke, terus? Nah, setelah saya beranjak remaja, kelas 1 SMP kalau tidak salah, saya sering dibully. Dibully oleh kawan-kawan ya karena kecil, kurus begini begitu, kayak banci katanya. Ya udah, saya sendirian. Karena jiwa itu masih panas ya, sering belajar bela diri tapi main-main gitu. Saya berusaha serius. Tiap malam paman saya ajak latihan. Tiap malam saya dipukul sini, ditampar, dibanting. Oh gitu rasanya ya. Tapi setelah merasakan sakit itu, percaya diri tuh meningkat gitu. Jadi dibully orang tuh senyum, ketawa gitu. Oh berarti menurut antum konsepnya supaya percaya diri dibully dulu. Dibully dulu gitu ya. Berarti antum harus siap dibully tuh. Jadi ketika sering merasakan sakitnya dipukul gitu kan. Oleh paman saya kan galak dia kan. Keker badannya dia. Ketika dibentak gitu. Dipukul. Disuruh kuda-kuda, ditendang gitu. Ditendang paha, dipukul sini gitu. Sampai merah-merah. Ternyata enak gitu. Ternyata enak. Akhirnya ketagihan di situ. Percaya diri meningkat jadi bulian-bulian sudah minim. Karena langsung. Karena mereka tahu antum sudah belajar silat atau antum sudah praktekin ke teman-teman? Praktekin. Oh praktekin. Jadi pernah mukul orang juga? Tendang. Aduh, itu pengalaman masa lalu ya. Pertama saya kenal bela diri. Ya memang semua anak-anak ketika masih kecil, ketika dia kenal bela diri, gak langsung suka Ustaz. Tapi ketika mental dia sudah kebentuk, pernah dibully orang, pernah di posisi rendah gitu kan, direndahin orang gini-gini. Dia akan muncul sendiri di sininya. Ya seperti saya gitu. Tapi kalau orang atau anak-anak yang mentalnya tidak sekuat itu ketika masuk bela diri, kena bentakan guru, dipukul, begini gitu, disuruh pernafasan, latih pernafasan. Rata-rata mereka itu akan keluar, gak mau lagi. Ini paman yang ngajarin bela diri punya perguruan juga? Enggak, dia tidak mendirikan. Dia hanya meneruskan dari turun-temurun. Ini berarti silat keluarga? Silat keluarga. Yang belajar tuh cuma kerabat-kerabat saja gitu. Oh, berarti ada ilmu khusus itu, ada jurus khusus keluarga gitu? Jurus khusus ada. Baik, antum belajar sampai level apa sampai sekarang buka perguruan sendiri? Kan biasanya itu untuk buat perguruan berarti harus punya sampai pada level tertentu misalnya menguasai. Iya. Di perguruan saya, bukan di perguruan, jadi ilmu bela diri yang paman wariskan kepada saya itu banyak sebenarnya. Karena saya latihan sama beliau tiap malam ya. Latihan bela diri tradisional. Setelah itu saya merasa gini-gini terus latihannya. Akhirnya saya mencoba untuk belajar ke berbagai perguruan. Pernah belajar taekwondo, pernah karate, capoeira, terus muay thai, niru-niru muay thai. Habis itu belajar, ada perguruan silat juga saya masuk di situ. Dan saya keluar juga. Karena memang ada sesuatu yang kurang cocok untuk saya. Apa itu? Kurang cocoknya kenapa? Kurang cocoknya karena... Berhubungan sama pelanggaran agama atau hanya karena pribadi? Pribadi sebenarnya. Bukan keinginan saya pribadi untuk keluar saja karena latihannya sampai malam begini gitu. Memang kalau saya melihat ada perguruan-perguruan yang mungkin di Indonesia yang lebih mengedepankan ilmu-ilmu dalam gitu kan ya, tenaga dalam gitu-gitu ada. Dan saya sama sekali tidak minat dengan hal itu. Kalau di silat keluarga ada pakai gitu nggak? Selama saya belajar belum diajari. Tapi untuk akhir di level terakhir katanya kalau sudah mau disahkan harus begadang semalam, dimandiin pakai kembang itu 7 rupa atau apa. Pokoknya gitu, ada ritual-ritualnya. Antum sudah sempat dimandiin? Enggak. Oh, karena gak lulus. Ujian terakhir saya gak lulus. Ya ada bekas di sini nih, sayatan pisau. Jadi latihannya rimba gitu. Pakai celurit yang tajam itu loh. Buat dibacok beneran gitu. Tapi kita menunjukkan harus itu kebal atau tidak gitu? Enggak. Melatih mental. Oh, melatih mental. Kalau kan tradisi Madura itu kan keras. Ada yang mereka menganggap carok itu sebagai tradisi bagi mereka. Kalau bagi saya bukan. Karena
Yang namanya orang muslim saling menghunuskan pedang, larangannya keras dari Rasulullah. Betul. Jadi carok sama sekali bukan tradisi. Dan saya dididik seperti itu. Jadi kalau harga diri dijatuhkan ya carok gitu.